wabarakatuh. Baik anak-anak ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik, terima kasih, sangat semangat anak ibu hari ini ya. Mudah-mudahan sampai selesai pembelajaran kita, anak-anak ibu tetap semangat seperti ini untuk mengikuti pembelajaran. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ibu minta satu orang silakan pimpin untuk membaca doa. Kepada Azizil silakan dipimpin untuk membacakan doa. Berdoa. Dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menerima pembelajaran dengan baik. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran siswa-siswi sekalian dulu. Dimana nanti kalau misalnya Ibu sampaikan atau Ibu sebutkan namanya, silakan sampaikan bagaimana perasaannya hari ini. Ya, mungkin ada yang sedang bahagia, sedang sedih, ada yang capek, ada yang lelah. Silakan disampaikan perasaannya hari ini. Oke? Alika. Senang, alhamdulillah. Happy kamu ya. Alika. Bahagia. Oke, luar biasa. Alza. Bahagia. Oke, baik. Inara. Senang. Oke, baik. Reza. Senang. Najla. Lelah kamu, nanti mudah-mudahan hilang lelahnya di sini. Roy, gimana Roy? Senang. Vino, ya, senang, bahagia ya. Oke, Riva, lelah. Zakia Haiba, bahagia. Nabila, bahagia. Khalifa, senang sekali Ibu. Oke, terima kasih Adinda. Zidan, ya, senang. Rafael, senang. Baik, berarti semua anak-anak Ibu hari ini hadir ya? Hadir, alhamdulillah. Teruslah jaga kesehatan kita karena cuaca sekarang sedang sangat panas ya. Banyak-banyak minum air putih, banyak istirahat, jangan banyak main ya. Main itu ada waktunya. Untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita, Ibu mau kalian menyanyikan lagu wajib dulu ya. Dimana kita ini masih bulan 8 ya, kita masih semarak-semaraknya hari kemerdekaan. Oke, Ibu minta kalian untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka. Baik anak-anak Ibu, silakan berdiri dulu nak. Oke, siap ya? Siap, oke. Ibu hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat
terima kasih anak ibu, silakan duduk kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Materi yang akan kita pelajari di sini yaitu tentang berpikir komputasional. Oke? Sebelumnya ibu sudah membahas juga sekilas pada pertemuan sebelumnya. Kita flashback dulu, ya. Kita flashback dulu. Bukan flashback masa lalunya ya. Kita flashback pembelajarannya dulu. Kira-kira anak ibu ada yang masih ingat apakah yang dimaksud dengan berpikir komputasional itu? Ya, lanjut. Oke, berpikir secara komputer. Ibu ulangi ya. Berpikir komputasional itu adalah salah satu cara berpikir ya, di mana kita nanti untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan metode ataupun mengadopsi cara-cara dari ilmuwan komputer. Itulah pengertian dari berpikir komputasional. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi kita berpikir komputasional, di mana slogannya menjadi pemecah masalah kreatif dengan logika informatika. Baik, bisa kita lanjut ya? Oke, sebelum kita masuk ke materi intinya, ini ada soal pretestnya, ayo kita coba. Kira-kira anak ibu apa itu soalnya apa saja itu? Ada berapa soalnya? 2. Coba baca soal yang pertama, Azza. Apa yang kamu lakukan jika ingin membuat rencana liburan agar tidak lupa sesuatu? Oke, langsung kamu jawab. Kira-kira apa? Dengan membuat Struktur atau seperti catatan gitu ya. Ada jawaban yang lain? Apa yang kamu lakukan jika ingin membuat rencana liburan agar tidak lupa sesuatu, agar kamu tidak melupakan sesuatu? Misalnya kamu ingin pergi ke suatu tempat, pergi wisata ke Gunung Gemurai, misalnya air terjun Gunung Gemurai. Ya, kira-kira bagaimana caranya agar kamu tidak melupakan sesuatu? Ya, membuat jadwal bisa juga ya. Bagus. Ada jawaban lain? Ya. Bagus, menulis barang-barang yang harus kita bawa. Mungkin saja nanti di air terjun itu kamu mandi misalnya ya kan. Tentu kamu nanti bajunya basah, harus bawa baju kan? Ganti. Oke. Ibu lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, coba dibaca Najla. Bagaimana cara kamu mencegah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil? Memecah ya. Bagaimana cara kamu memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil? Ayo, siapa lagi anak ibu yang bisa menjawab? Misalnya nih, ibu contohkan ada sebuah tugas yang besar, kompleks tugasnya. Misalnya tugasnya kamu ingin membersihkan rumah. Ada ruang tamunya, ada ruang keluarganya, ada dapurnya. Nah, kira-kira itu gimana cara kamu memecahnya? Ya. Bekerja sama, Bu. Bisa juga kamu bekerja sama. Nanti misalnya di bagian ruang tamu, misalnya adik saya nih di situ, ya. Di ruang keluarga, nanti ini kakak saya nih yang membersihkan di situ. Jadi pekerjaan kita yang kompleks tadi ya, kita anggap sebuah permasalahan, itu kita pecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil ya, itu maksudnya. Berarti anak-anak ibu ini sudah memahami ya. Kita masuk ke tujuan pembelajarannya dulu. Oke? Di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kita memahami konsep dasarnya dulu, ya. Yaitu mempelajari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menerapkan dalam keseharian atau dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menggunakan berpikir komputasional untuk memecahkan masalah sehari-hari seperti yang sudah dicontohkan tadi. Ya, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melatih kerjasama. Bagaimana melatih kerjasama ini? Nih, seperti yang udah ibu susun kelompoknya, kita berkolaborasi bersama kelompok. Jadi nanti melatih kerjasama yaitu dengan cara berkolaborasi dalam kelompok, mengolah studi kasus berbasis pemrograman sederhana atau berpikir komputasional. Baik, dari tujuan pembelajaran ini kira-kira anak ibu bisa paham? Oke. Lanjut ya. Nah, ini dia. Apa
komputasional. Atau bahasa Inggrisnya ada yang tahu? Oke, bahasa Inggrisnya itu adalah computational thinking atau berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah sebuah metode pemecahan masalah yang mengadopsi cara kerja seorang ilmuwan komputer. Ya, ini bukan tentang kita belajar mengode bukan tentang belajar mengode saja, tetapi tentang mengembangkan pola pikir kita ya untuk menganalisis masalah, mengidentifikasi pola dan merancang sebuah solusi yang sistematis ataupun yang tersusun secara rapi, terstruktur. Ya, di sini yaitu ada pemecahan masalah, di mana ini menguraikan masalah kompleks menjadi bagian yang lebih kecil. Yang kedua ada pengelolaan data, di mana ini nanti membantu kita untuk mengorganisir dan memanfaatkan informasi secara sistematis. Dan yang ketiga itu ada efisiensi, yaitu mencari cara terbaik dan tercepat untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, di sini ada 4 komponen utama berpikir komputasional, ya. Di mana 4 komponen itu? Yang pertama ada dekomposisi. Coba anak Ibu Adif, baca dekomposisi itu apa? Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan dipahami. Oke, baik. Dekomposisi artinya memecah, ya, memecah masalah-masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang kedua ada pengenalan pola. Coba dibaca Rifa. Mengidentifikasi kesamaan tren atau pola dalam data untuk memprediksi atau menyederhanakan. Baik, pengenalan pola itu kita mengidentifikasi kesamaan tren ataupun pola ya dalam sebuah permasalahan. Yang ketiga, coba dibaca lagi algoritma. Coba dibaca Aksa. Merancang serangkaian masalah yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan masalah. Oke, baik. Algoritma itu kita merancang serangkaian langkah-langkah ya. Itu algoritma. Terus yang keempat ada abstraksi. Coba dibaca Vino, abstraksi. Fokus pada informasi yang terekam dari penting Dan penting mengabaikan. berita yang tidak perlu. Oke, abstraksi itu kita fokus pada informasi yang penting. Informasi-informasi yang tidak penting atau tidak menjadi tujuan utama kita itu kita abaikan, kita kesampingkan dulu. Jadi abstraksi itu kita fokus pada informasi relevan yang akan kita cari. Nih contoh penerapannya. Contoh penerapan berpikir komputasional. Yang pertama yaitu jadwal belajar. Misalnya tadi kita membuat jadwal belajar mingguan yang terstruktur dengan memecah materi pembelajaran. Misalnya nih hari Senin nih jadwalnya ada IPA, matematika, ini. Yang dipecah-pecah setiap hari itu namanya salah satu contoh dari berpikir komputasional, yaitu dekomposisi. Yang kedua yaitu instruksi robot. Ya, kalau udah kita dalam pembelajaran yang lebih tinggi lagi, kita mempelajari tentang robot, itu ada merancang instruksi robot sederhana untuk mengambil benda dengan langkah-langkah berurutan. Contohnya ada robot nih berdiri, ada benda di depannya. Gimana cara langkah-langkahnya? Langkahnya terus maju ke depan. Kalau misalnya benda mau diambilnya sebelah samping kiri, berarti melangkah ke kiri. Itu misalnya instruksi robot sederhana. Yang ketiga misalnya ada contohnya prediksi cuaca. Ya, mengidentifikasi pola dalam data cuaca untuk prediksi sederhana seperti misalnya kalau hari mendung itu akan hujan. Kalau misalnya panas berkepanjangan akan kemarau. Oke, baik. Nah, ini contoh studi kasus. Ya, contoh studi kasus mengelola data absensi siswa. Ya, yang pertama dekomposisi. Dekomposisinya adalah membagi data absensi ke dalam
Misalnya per hari, per kelas, per siswa, dan jenis ketidakhadirannya. Misalnya sakit, izin, apa. Nah, seperti ini yang kita lagi bagi menjadi bagian yang kecil ini. Ingat tadi namanya adalah dekomposisi. Baik. Yang kedua, pengenalan pola, ya, yaitu mencari siswa yang sering absen pada hari tertentu. Misalnya, setiap Jumat ada teman kalian tidak datang. Misalnya ada lagi yang hari Senin sering tidak datang. Nah, yang tiap hari itu ada tidak datang itu adalah pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Ya, abstraksi ini adalah fokus pada hanya siswa dengan absensi lebih dari 3 kali tanpa keterangan. Oke, misalnya mengabaikan siswa dengan kehadiran penuh, ya. Terus yang terakhir, algoritma itu membuat langkah. Misalnya nih, tadi anak ibu ke sekolah, ya, makan dulu atau mandi dulu? Mandi dulu. Mandi dulu atau bangun dulu? Bangun dulu. Itu adalah salah satu contoh algoritma. Jadi algoritma pergi sekolah dimulai dari bangun tidur, mandi, makan atau sarapan, terus berangkat ke sekolah. Urutan demi urutan yang terstruktur itu namanya adalah algoritma. Itu udah yang menjelaskan tadi materinya. Kira-kira ada pertanyaan dari anak ibu? Bisa dipahami? Bisa dipahami. Baik, di sini nanti ibu akan memberikan lembar kerja kelompok, di mana ini ada aktivitas kelompoknya, pemecahan masalah di sekolah. Ya, ini nanti ibu bagi. Caranya yang pertama nanti pilih masalahnya, yang kedua memecah masalahnya, yang ketiga membuat solusinya, dan yang terakhir mempresentasikannya, ya, di depan kelas. Ibu akan membagikan LKPD-nya, ya. Kira-kira ini sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik. Sebelum ibu bagikan LKPD-nya, kita ice breaking dulu sebentar, ya. Ibu minta anak-anak ibu ice breaking tepuk semangat. Oke, ibu ajari dulu tepuk semangatnya, ya. Simak ya. Ibu cuma satu kali nih. Oke, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Bisa kan ibu? Bisa. Oke, kita coba ya. Oke. 1, 2, 3, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Oke, satu lagi ice breaking-nya. Ambil 1 sebelah kanan, kiri, 2 kiri, 3 atas, 4 bawah, 5 tengah. Bisa? Kanan, kiri, atas, bawah, tengah. Oke? Bisa ya? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, 1, 3. Tepuk 2, 1, 5. 2 di mana? Kiri. 1 kanan, 5 tengah. Jadi kalau 2, 1, 5, 2, 1, 5. Ada yang gini. Ada yang gitu ya. Ibu ulangi 1 kali lagi. Tepuk 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Baik, ibu akan membagikan LKPD-nya. Baik. Ini kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ambillah. Ini untuk kelompok 3.
Dan ini untuk kelompok 4. Nah, Ibu silakan dibaca dulu soalnya. Silakan dianalisis ya. Yang kelompok 1 ini tentang dekomposisi. Yang kelompok 2 pengenalan pola. Yang kelompok 3 oke, abstraksi. Yang kelompok 4 algoritma. Jadi Ibu bagi berdasarkan 4 elemen utama tadi berpikir komputasional. Oke, silakan dijawab, didiskusikan ya, diskusikan sama temannya. Vino, diskusikan dulu sama temannya. Kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Paham soalnya? Oke. Yang kelompok 1 paham nak? Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan nak Ibu? Tidak. Ada pertanyaan nak? Ini lembar kerja kelompok 2 yaitu pengenalan pola. Paham nggak? Paham ya? Ini contohnya ada data absensi bulan September. Oke, nanti nih temuannya misalnya apa, nanti kamu diskusikan, terus kamu presentasikan ya. Baik anak-anak Ibu, apakah sudah selesai dianalisis soalnya? Sudah bisa kita presentasikan? Oke. Baik, kita presentasikan lagi. Oke, kita ambil dari poin keempat dulu lah, yaitu algoritma. Karena tadi udah Ibu tunjukkan juga algoritma itu seperti apa. Baik, silakan kelompok 4 maju ke depan, presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan algoritma pengelolaan inventaris. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama saya Halifah Dimafira. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizka. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizka. Perkenalkan, nama saya Denis Abdullah. Perkenalkan, nama saya Zidan Abdullah. Algoritma pengelolaan inventaris ya, di mana di situ ada nomor, nama barang, jumlah, lokasi dan kondisi. Ya, lanjutkan. Tugasnya 1, algoritma dan langkah berurutan untuk proses pembentukan inventaris bulanan. Yang pertama tugasnya yaitu buat algoritma. Oke, kira-kira jawaban anak Ibu algoritma itu seperti apa? Silakan sampaikan algoritmanya. Bacakan algoritmanya. Jelaskan suaranya. Penyelesaian algoritmanya seperti yang pertama, siapkan daftar inventaris sekolah, nama barang, jumlah, lokasi, dan kondisi. Yang kedua, tunjuk petugas presentasi yang akan Inventaris. Ya. yang akan melakukan pengecekan. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga, petugas mendatangi lokasi barang, jelas, komputer, aula dan lain-lain. Yang keempat, cocokkan jumlah barang dengan daftar inventaris. Yang kelima, catat kondisi barang jika baik dari tanda checklist, jika rusak dari tanda hilang, jika hilang dari tanda baru. Yang keenam, buat laporan rekap hasil pengecekan bila baik, rusak, dan hilang. Yang ketujuh, untuk barang rusak atau hilang, laporkan ke kepala sekolah atau TU lalu ajukan perbaikan atau penggantian. Yang kedelapan dan terakhir, hasilkan laporan inventaris bulanan untuk evaluasi. Oke, baik. Itu tadi algoritma udah disampaikan oleh teman kalian, yaitu algoritma dalam pengelolaan inventaris sekolah. Sudah dibacakan langkah-langkahnya. Kira-kira ada pertanyaan anak-anak Ibu? Tidak. Berarti ini udah bagus ya? Oke. Terima kasih. Silakan ditutup, Nak. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus dulu. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya yaitu kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Kelompok 3 membahas tentang apa? Abstraksi data kegiatan ekstrakurikuler. Oke, silakan dibuka dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Ulizilata, biasa dipanggil Najwa. Perkenalkan, nama saya Faisha Inara Ramadita, biasa dipanggil Nara. Perkenalkan, nama saya Rita Nisa, biasa dipanggil Rifa. Perkenalkan, nama saya Aziz Al-Arab, biasa dipanggil Adil. Perkenalkan, nama saya Sapriyata Ramadan, biasa dipanggil Asa. Kami akan membacakan hasil presentasi yang sudah kami diskusikan bersama teman-teman. Dan anak ibu, itu ada tugas yang ibu berikan tadi ke kelompok 3, yaitu kita akan mengabstraksi. Apa tadi abstraksi? Fokus pada yang relevan. Berarti yang tidak penting kita kesampingkan dulu. Oke? Ini contoh datanya, yaitu abstraksi data kegiatan ekstrakurikuler. Coba kalian perhatikan. Itu ada nama ekstrakurikulernya, ada jadwalnya, ada jumlah peserta, ada prestasi, ada anggaran. Ya, ada anggaran. Kira-kira hasil abstraksinya seperti apa? Coba hasil abstraksinya jadi bacakan. Hasil abstraksi adalah informasi yang dihilangkan detail jadwal per hari, rincian tiap peserta, dan rincian anggaran per kegiatan. Mengapa dihilangkan? Agar kepala sekolah cepat menangkap gambaran umum, jumlah kegiatan, total siswa, prestasi, dan total anggaran, tanpa terbebani detail teknis. Baiklah, sekian dari kami kelompok 3. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dulu. Tepuk tangan dulu anak ibu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Adolfa, biasa dipanggil Azza. Perkenalkan, nama saya Faika Arania, bisa dipanggil Faika. Perkenalkan, nama saya Afika Adolfa, biasa dipanggil Afika. Perkenalkan, nama saya Reza Febriaska, biasa dipanggil Reza. Perkenalkan, nama saya Ruli Mandani, biasa dipanggil Bro. Kami dari kelompok 2 yang dikasih tugas oleh ibu yang berjudul pengenalan pola absensi. Pola spesifik. Senin, Andi sering alfa atau muncul pola pasca akhir pekan. Rabu, Bunga cenderung izin 2 kali. Selasa, Naya sering sakit 4 kali. Jumat, Eka sering alfa 3 kali. Oki sering izin 3 kali. 1 pekan penuh sakit untuk 15 sampai 9 September. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kembali ke tempatnya dan berikan tepuk tangan dulu anak ibu. Yang terakhir yaitu dekomposisi. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Anissa Ibu, biasa dipanggil Lisa. Perkenalkan, nama saya Alika Nazifa, biasa dipanggil Alika. Perkenalkan, nama saya Zaki Haiba, biasa dipanggil Haiba. Perkenalkan, nama saya Rafaelina Gata, biasa dipanggil Rafael. Perkenalkan, nama saya Reza Pratama, biasa dipanggil Ade. Kita ibu tampilkan. Coba anak-anak ibu diperhatikan, di situ ada nilai matematika, bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Ya, kelompok ini akan mendekomposisikan dari nilai ini. Oke, silakan dibacakan hasil dekomposisinya. Siswa unggul, Farah, Andika dapat diarahkan ke kelas pengayaan. Siswa kategori menengah, Bunga, Haji Joko Guntur diberikan penguatan belajar. Siswa yang sudah masuk kategori D, Eka, Ilham Citra difokuskan pada program remedial. Itulah analisis kami tentang data nilai. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali ke tempatnya. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sebelum ibu menutup, kita akan mengambil refleksi ataupun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, kita baca aja sama-sama. Coba apa hasil dari refleksi dan kesimpulan pelajaran hari ini? Berpikir konvensional adalah pilihan yang menggabungkan dengan menyelesaikan masalah dengan cara yang sistematis, logis, dan efisien. Ini bukan hanya untuk programmer, tetapi untuk siapa saja yang ingin menjadi pemecah masalah
Baik, itulah ya refleksi dan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Berpikir komputasional ini kita akan belajar mengelola sebuah permasalahan, menyelesaikan permasalahan dengan cara yang sistematis dan logis agar mendapatkan solusi yang terbaik. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu semuanya. Ya, tetap semangat. Sebelum ibu tutup, ibu mau kalian tepuk semangat satu kali lagi biar semangatnya nanti tidak hilang sampai di rumah. Oke, tepuk semangat. Di